Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, izinkan saya Wilda Syawalia Kasman dan juga rekan saya Andi Syafda Aziza. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai hukum bacaan nun mati atau tanwin. Video ini sebagai bentuk penyelesaian tugas dari mata kuliah ilmu tajwid. Oke, langsung saja. Apa sih nun sukun dan tanwin itu? Jadi, nun sukun atau nun mati atau bisa juga kita sebut dengan nun sakinah adalah nun yang mati dan tetap tampak, baik ketika diucapkan, ketika ditulis, maupun ketika wakaf. Sama halnya ketika nun mati tersebut berada pada huruf, isim, dan juga fiil. Contohnya, sun, anhar, dan juga an. Selanjutnya, adapun tanwin itu adalah nun mati yang terletak pada akhir isim, di mana nun tersebut tampak ketika diucapkan dan tidak tampak ketika ditulis dan juga ketika wakaf atau berhenti. Selanjutnya, hukum bacaan nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan juga ikhfa. Baik, jadi hukum bacaan yang pertama, hukum bacaan nun mati atau tanwin yang pertama itu kita bahas yaitu izhar atau biasa juga disebut dengan izhar halqi. Nah, izhar ini mempunyai 6 huruf yaitu hamzah, ha, kha, ain, dan juga ghain. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf halq atau huruf izhar yang jumlahnya 6 itu, maka wajib dibaca izhar, yaitu dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa berdengung. Adapun contohnya yang pertama, ketika nun mati bertemu dengan hamzah, kullun amanah. Yang kedua, ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan ha, qaumin hadin. Kemudian yang ketiga, ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan ain, jannatin aliyah. Yang keempat, tanwin dan nun mati bertemu dengan ghain, azizun ghafur. Selanjutnya, tanwin dan nun mati bertemu dengan ha, hamimun hamima. Dan yang terakhir, ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan kha, nidaan khafiyya. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah mempunyai 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan juga waw. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang tadi, maka wajib dibaca idgham bi gunnah, yaitu dengan cara memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua seolah-olah menjadi satu kesatuan huruf yang ditasydid dan disertai dengan berdengung. Adapun contohnya, yang pertama ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan ya, barqi yaj'alun. Selanjutnya ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan nun, hittatun naghfir lakum. Selanjutnya ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan mim, ma'im musaffa. Dan yang terakhir, ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan waw, yauma izi wahiyah. Selanjutnya, hukum bacaan nun mati dan tanwin yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini mempunyai 2 huruf yaitu lam dan juga ro. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan lam atau ro, maka wajib dibaca idgham bila gunnah, yaitu idgham tanpa berdengung, sama seperti sebelumnya namun tidak dengan cara didengungkan. Contohnya, ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan lam,
rahmatan lil alamin. Kemudian ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan ro, Raufur Rahim. Selanjutnya, hukum bacaan nun mati dan tanwin yang keempat yaitu iqlab. Iqlab hanya mempunyai satu huruf yaitu huruf ba. Ketika ada tanwin atau nun mati yang bertemu dengan ba, maka wajib dibaca iqlab. Cara membacanya yaitu tanwin dan nun mati diganti dengan mim mati. Contohnya, mim ba'dihim. Dan juga sami'un basir. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang kelima yaitu ikhfa. Ikhfa ini mempunyai 15 huruf yaitu qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, da, zo, so, zai, sin, kaf, jim, dan juga shin. Ikhfa dibaca ketika ada tanwin atau nun mati yang bertemu dengan huruf selain dari huruf-huruf izhar, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, dan juga iqlab. Adapun cara membacanya yaitu menyamarkan bacaan antara izhar dan idgham tanpa tasydid dan disertai dengan berdengung. Adapun contohnya ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan shod, rijalun shadaku. Kemudian yang kedua, ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan zal, sawaban zalik. Ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan sa, shihabun sakif. Tanwin dan nun mati bertemu dengan kaf, musrifun kazzab. Selanjutnya, tanwin dan nun mati bertemu dengan jim, ainun jariyah. Tanwin dan nun mati bertemu dengan shin, linafsin syai'a. Selanjutnya, tanwin dan nun mati bertemu dengan qaf, salamun qaula. Selanjutnya, tanwin dan nun mati bertemu dengan sin, biqalbin salim. Selanjutnya, tanwin dan nun mati bertemu dengan dal, qinwanun daniyah. Tanwin dan nun mati bertemu dengan to, baldatun thayyibatun. Tanwin dan nun mati bertemu dengan za, nafsan zakiyah. Selanjutnya, tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf fa, khalidan fiha. Selanjutnya, tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf ta, jannatin tajri. Selanjutnya, tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf do, kullan darabna. Dan yang terakhir, tanwin dan nun mati bertemu dengan zo, quran zahirah. Itulah tadi hukum bacaan nun mati dan tanwin yang sempat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.